Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, terima kasih. Masih semangat? Masih. Kita lihat dulu semangatnya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Tepuk tangan. Di hari Selasa yang sedikit mendung, semalam turun hujan, ya. Kita akan belajar mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Nah, apa itu coding dan kecerdasan artifisial? Nanti kita akan pelajari hari ini, ya. Terutama kita akan belajar mengenai topik berpikir komputasional. Siap? Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh Aditya. Mari silakan. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya kita buka kegiatan hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilakan untuk berdiri. Dipimpin oleh Adinda Sawak. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Dipersilakan untuk duduk kembali. Hari ini kita belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KA. Ya. Sebelumnya Bapak mau tanya dulu, pernahkah kalian mengalami kesulitan saat mencari jalan tercepat menuju suatu tempat? Pernah. Contohnya mau kemana? Ke tempat wisata misalnya, dengan ayah dan ibu keluarga piknik ke Bandung misalnya. Bagaimana solusinya? Menggunakan Google Maps. Ya, oh ternyata kalian sudah tahu ya, ada yang namanya Google Maps untuk menentukan arah kita akan pergi ke mana. Ada lagi pertanyaan berikutnya. Jika kita sering bangun kesiangan, apa yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Menggunakan alarm. Bisakah komputer membantu? Bisa. Jadi ada yang namanya alarm Google, kemudian menggunakan komputer, ya. Itu alarm. Ya, seperti ini jam sebetulnya, pokoknya ada alarm. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah kalian pernah melihat lampu rumah ataupun penerangan jalan umum yang tiba-tiba mati pada pagi hari? Pernah. Teknologi apa yang digunakan? Menggunakan lampu otomatis. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari mulai tadi ada Google Maps, ada alarm, ada lampu otomatis. Nah, itu semua menggunakan kecerdasan artifisial, menggunakan coding supaya kita bisa
menggunakan mesin tersebut. Yang untuk apa? Untuk memudahkan kegiatan manusia. Gitu ya. Kita akan belajar diskusi ya, supaya nanti kita peserta didik mampu memahami prinsip-prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Gitu ya. Selain itu nanti ada kita kegiatan pemecahan masalah, di mana kita diharapkan mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari itu. Jadi yang diharapkan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu untuk hari ini kegiatannya nanti ada menonton video. Setelah menonton video, kemudian Bapak jelaskan, nanti kita akan berdiskusi kelompok ya, kelompok 3 dan kelompok 4 ya, terdiri dari 6 atau 5 orang ya, karena hari ini ada yang tidak masuk, Jaki dan Anissa gitu ya. Siap? Siap? Iya. Kita lihat, kita simak video berikut. Adalah mencuci pakaian. Mari kita coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara berpikir. Kita akan belajar mengenai berpikir komputasional. Silakan dicatat. Komputasional. Ya, itu tulisnya. Alhamdulillah ya. Dari video tadi kita mengambil ada berapa prinsip? Ada 4 ya. 1. Apa tadi 1? D. Komposisi atau pemecahan ya. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Setelah kalian menyimak video, ada yang mau memberikan pandangan atau pendapatnya? Menurut Nahira, ada pendapat tentang video yang tadi? Suka di rumah mencuci pakaian, Nahira? Ya. Suka menemukan masalah tidak? Ya, silakan. Mau Nahira? Harus bisa apa? Pisah-pisah dulu bajunya. Atau langsung karena mesin cuci teh betul kayak sadayana. Tidak, tapi di bagian sini bilang dulu. Bilang mana ada yang sudah luntur, ada yang kotor, sangat kotor, dan tidak disatukan. Bagus. Tepuk tangan untuk Mahira. Ada lagi? Ya. Kalau mencuci baju harus berurutan atau boleh apa saja dulu? Harus? Nah, tadi di sana ada urutannya. Tepuk tangan untuk sawah.
simak lagi video berikut ini. Ternyata sebenarnya kita itu sering melakukannya, tapi tidak sengaja atau tidak terasa kita melakukan prinsip-prinsip tersebut. Ya. Nah, dekomposisi memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, itu Menurut Supiarmo et al. 2021 patah gitu ya. Jadi ada yang mau memberikan contoh lain tentang dekomposisi? Ada? Contohnya apa? Memasak nasi goreng, iya, itu ya. Memasak nasi goreng. Nanti kita akan coba memecahkan masalah tentang bagaimana cara memasak nasi goreng. Nanti di kegiatan diskusi. Sebelum memasak nasi goreng, Bapak mau memberikan contoh yang lain. Apakah kalian pernah meriahkan atau merayakan ulang tahun? Pesta ulang tahun pernah? Apakah di sana kita harus belajar dekomposisi? Ya. Contohnya bagaimana? Harus apa dulu? Ya, persiapan peralatan untuk pesta ulang tahun. Ya, memesan apanya? Memesan kuenya, membuat apa lagi? Surat undangan, ya, dekorasi tempat, nah itu ya, waktunya mau kapan. Nah itu adalah contoh kita berpikir komputasional dengan prinsip dekomposisi, gitu ya. Masih semangat? Karena cuaca dinginnya, jadi sedikit ngantuk ya. Kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 6. Ada yang mau bertanya dulu sebelum dilanjut ke prinsip yang lain? Cukup? Lanjut pengenalan pola, tuh ya, atau tadi pattern recognition ya. Pengenalan pola ini bisa juga kita belajar di game ya, di sini kita coba. Nah, di sini ada gamenya namanya save pattern ya. Kita coba. Kita lihat ada polanya. Pola apa ini? Lingkaran dan segitiga. Lingkarannya berapa? 1. Segitiganya? 2. Terus. Nah,
Kira-kira yang tanda tanya ini apa? Segitiga. Kita coba ya. Ya. Kita lanjut pola yang selanjutnya. Bintang segitiga, bintang segitiga. Berarti bintang-bintang. Kita coba ya. Bintang, bintang. Tepuk tangan. Lagi, lagi. Coba. Bapak mau tunjuk yang mencoba ke depan, silakan. Saya Bilkis, silakan mencoba ke depan. Ada polanya di sana, perhatikan polanya. Pola Neng Mahira, silakan pelajari dulu polanya. Langsung saja dicoba. Iya, salah oke paling tadinya di sana, katanya. Bagus, bagus. Lanjut. Good job. Mau laki-laki ya? Silakan. Adit. Ayo Adit, coba Adit. Fardan mau Adit. Ya, silakan tepuk tangan untuk Adit. Polanya ya. Awas di belakang ada segitiganya, ada dua ya. Berarti tiga, bagus, yes, itu. Yang ketiga ada abstraksi. Apa abstraksi ini? Adalah penyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian-bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan. Contohnya tadi ketika kita mencuci pakaian, kita tidak harus tahu bagaimana cara membuat sabun deterjennya, ya. Tidak harus tahu mesin cucinya dibuat menjadi 4 kelompok. Kita akan berdiskusi, buatlah kelompoknya. Duduknya silakan di mejanya disatukan. Silakan dibaca perintahnya, di lembar kerjanya. Ya, silakan. Iya apa dulu? Oh, mau ditempel dulu di, ya boleh. Kemudian dipilih ya. Sebelah sini. Atau mau yang sebelah sana, kelompok 2. Kelompok 1 di sini. Boleh. Kelompok 2 ke sana, kelompok 1 di sini.
Nanti ditempel ke sini. Ya. Kalau sudah nanti tiap kelompok akan berkunjung ke dapur masing-masing untuk memberikan tanggapannya. Tuh. Maka harus dibuat sebagus mungkin. Kalau tidak ada tulisannya boleh ditulis pakai spidol langsung. Spidolnya ada nanti. Sudah siap. Kelompok 2 masih proses. Lihat kelompok 1 sudah. Silakan duduk dulu menunggu yang lain. Nah, ya. Nanti kita lihat di videonya ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut. Berapa yang akan kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kelompoknya silakan. Dijelaskan. Ya, apa itu? Ya, terus dibagaimanakan? Dipilih dulu apanya? Ya. Udah dipilih. Kemudian apanya? Langkah-langkahnya. Apa dulu cenah langkahnya? Terus jadi kegiatan itu tadi merupakan yang mana? Dekomposisi ya. Memecahkan masalah untuk membuat nasi. Cukup? Lanjutnya silakan duduk. Kita ya. Ya. Kelompok 1 silakan tempel hasil tanggapannya di sana. Silakan. Ya. Silakan menanggapi di sana di itunya nih, di kertasnya di bawah. Nah, kita akan menyimak video yang telah Bapak siapkan tentang pemecahan masalah memasak nasi goreng. Kita mulai dari metode utama dekomposisi. Masalah terbesarnya adalah memasak nasi goreng. Kita akan pecah masalah tersebut supaya menjadi sub-sub masalah kecil yang lebih sederhana lagi. Di mana ketika memasak nasi goreng, maka kita membutuhkan alat berupa wajan, spatula, pisau, dan lain-lain, bahan, nasi, telur, minyak goreng, dan lain-lain, bumbu, bawang merah, bawang putih, gula, garam, dan lain-lain, dan juga langkah-langkah proses memecahan dari masalah besar sub-sub masalah kecil
komposisi. Ya. Jadi Selanjutnya adalah metode kedua, yaitu pattern recognition atau pengenalan pola. pengenalan Kita polanya. akan mencari pola yang berulang maupun pola yang berbeda dari memasak nasi goreng. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng, kita memerlukan waktu lebih kurang 10 menit. Maka pola ini bisa kita gunakan kembali ketika suatu saat nanti kalian akan memasak nasi goreng di lain waktu. Pola yang kedua, karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat kwetiau goreng. Dikarenakan proses dan bumbunya hampir sama, kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan kwetiau hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda, yaitu nasi putih dan mie kwetiau. Metode berikutnya adalah abstraction. Kita hanya harus berfokus pada hal yang penting saja dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan atau kurang penting. Maka dalam memasak nasi goreng didapati bahwa agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Sama-sama memasak dalam waktu 10 menit. Tapi jika memasak dalam satu porsi kita cukup menggunakan 1 porsi nasi putih, untuk memasak 5 porsi maka kita hanya perlu menambahkan bumbu dan bahannya saja, dan dalam waktu 10 menit itulah kita sama-sama bisa membuat nasi goreng dalam porsi yang berbeda. 2. Ketika membuat nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal itu tidaklah penting. Maksudnya adalah kita tidak perlu memperhatikan bagaimana kedelai diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada proses memasak nasi goreng kita. Metode yang terakhir adalah algorithm design, yaitu dengan melakukannya secara step by step atau membuat langkah-langkah yang berurutan logis dan rinci, mulai dari proses awal sampai proses akhir. Maka dalam proses memasak nasi goreng dapat dibuat algoritma sebagai berikut. 1. Panaskan secukupnya minyak. 2. Goreng telur dan masukkan bumbu. 3. Masukkan nasi putih dan bumbu lainnya. 4. Cek rasa. Jika sudah pas, angkat dan sajikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berpikir kompetisional itu ada 4 prinsipnya. Yang pertama ada D, 2, ketiga, 4. Terima kasih ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Berpikir komputasi ya, dan contoh-contohnya. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Seru tidak? Ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Tinggal sekarang kita akan mengukur. Bapak akan mengevaluasi ya menggunakan kuisis ya. Jadi silakan dibagikan kelompoknya. Ada pertanyaan yang harus dijawab ya. Tuh ya, supaya nanti Bapak bisa melihat mana ya, mana? Nggak usah gitu aja dulu. Silakan dibuka kelompoknya. Alhamdulillah ya, sudah selesai. Tadi yang pertama siapa tadi? Oh, Indonesia. Yang kedua apa? Yang ketiga? Kata Bok